Nah, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong ini biasa ditemukan di jurusan IPA, khususnya di mata pelajaran fisika ya. Paling banyak ditemukan. Nah, untuk cara menghitung jangka sorong ini, yaitu ada dua skala yang harus kita hitung. Yang pertama ada skala utama. Yang pertama ada skala utama. Dan yang kedua ada skala manus. Nah, oke. Kita lihat contoh soal nomor 1. Ini contoh jangka sorongnya. Untuk cara pengerjaannya, kita harus cari dulu skala utama. Skala utama itu yang bertintakan warna tinta hitam. Dan skala nonius itu yang bertintakan warna merah ya. Saya bedain biar tidak keliru. Dan ini. Oke, untuk menghitung skala utama, kita bisa lihat ya, awal mulai dari skala noniusnya itu dari mana. Nah, jadi dari angka 0 skala noniusnya itu berarti itu bisa langsung dihitung oleh skala utama ya. Maksudnya tepatan nolnya itu, nah di mana letaknya? Apabila ada 0 letaknya di mau angka 1, 2, 3 atau dimanapun, itu bisa kita jadikan skala utama. Nah, yang di bawah ini skala nonius, yang di atas ini skala utama. Untuk menghitungnya, kita hitung ya. Karena skala noniusnya ini tepatnya di sini, maka kita hitung dari skala utama. Karena kita akan menghitung skala utama, yaitu dari 0 ya. Kita stopnya di 0 skala nonius. Karena untuk mencari skala utama, ya kita harus menghitung dari 0 skala utamanya dan stop di skala nonius. Kita hitung 1. Ternyata skala utamanya itu 0,1 mili ya. Nah, untuk skala noniusnya, cara penghitungannya, kita lihat garis yang sejajar di antara kedua skala tersebut, skala utama dan skala nonius, itu lihat garis yang sejajar tuh berada di sebelah mana. Nah, kita hitungnya di skala 0 yang noniusnya, kalau misalkan untuk mencari skala nonius. Kita lihat garis yang sejajar, nah ini dia. Udah kita temukan garis yang sejajar tuh berada di sini. Ini dia garis yang sejajar. Nah, kita hitung dari angka 0 skala minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata skala noniusnya itu 6. Nah, sudah menemukan kedua skala tersebut, maka langkah selanjutnya kita harus masukkan kepada rumus ya. Yang pertama kita ketahui skala utamanya itu 0,1. Nah, harus ditambah dengan kurung buka skala noniusnya itu 6 dikali 0,01. 0,01 itu dari mana? Itu dari rumus ya. Jadi hasilnya 0,1 tambah 0,00, hasilnya 0,1 tambah dengan 0,06. 6 turun 1 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,16 mili ya. Ini dia hasil untuk contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini juga kita harus tentuin skala utama dan skala nonius. Sama ya, sama seperti nomor 1 cara pengerjaannya. Nah, untuk skala utama dari contoh soal nomor 2 ini, kita hitung dari awal skala utamanya ya, sampai ketemu titik utama skala nonius. 1, 2. Nah, 2. Skala utamanya adalah 0,2. Mengapa enggak 0,3? Karena di sini skala noniusnya tidak melewati angka 3 ya, kalau di skala utamanya. Tidak melewati angka 3. Nah, jadi ini masih di wilayah angka 2 di skala utama.
Oke, kita lanjut untuk menghitung skala nonius. Skala nonius itu ya kita harus cari satu garis yang sejajar dari antara skala utama dan skala nonius. Garis yang sejajar di contoh soal nomor 2 ini itu berada di, oke, mari kita lihat ya di sini ya. Sini. Maka kita hitung tepatnya di nomor berapa sih garis yang sejajar itu biar kita jadikan skala nonius. 1, 2, 3. Nah, di angka 3 ya ternyata. Terus untuk selanjutnya ya kita masukin caranya ya. Skala utama yaitu 0,2 ditambah skala nonius. Kurung buka, skala noniusnya di kurung buka dulu ya, baru dimasukkan dulu skala nonius karena skala nonius mau dikalikan dengan rumus dulu. Skala noniusnya itu adalah 3 kali titik ya. 0,01 kurung tutup. Jadi 0,2 skala utama ditambah dengan 0,03. Ini dikali ya. Jadi 0,2 tambah 0,03. Turun 3-nya 2, turun koma ini jadi betul. Jadi ini hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 0,23. Nah, ini untuk contoh soal nomor 2. Nah, satu lagi ya. Kalau ini tuh kayaknya berbentuk timbangan ya. Timbangannya itu berbentuk timbangan apa gitu. Kalau misalkan nanti contoh nomor 3 saya akan bedakan lagi untuk gambarnya ya. Yuk mari kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, ini dia contoh soal nomor 3. Agak sedikit berbeda sih di antara gambar contoh nomor 1 dan 2. Contoh nomor 3 ini gambarnya sedikit berbeda ya. Jadi skala noniusnya ini berada di samping atau jadi mengarah ke atas, yang tadinya di bawah skala utama ya. Skala utama tetap masih bertinta warna hitam dan skala nonius itu masih bertinta berwarna merah ya. Oke, skala utamanya. Nah, lanjut skala nonius. Nah, untuk skala utamanya kita tuh nyari 3, 4, 5. Nah, berhubung di sini belum muncul angka ke-6, maka kita tuliskan angka 5 karena belum ada angka 6-nya. Jadi daerah sini masih terbawa oleh daerah 5 ya. Nah, untuk skala noniusnya kita lihat garis yang sejajar dengan skala utama. Garis tinta berwarna merah dan tinta berwarna hitamnya itu yang sejajar yang belah mana ya. Jadi kita hitung dari 15 ya. 15, 16, 17. Ternyata garis yang sejajar tepat pada angka 17. Skala Indonesia jadi 17. Nah, di sini ya. Nih. 17 itu dari sini. Dari garis ya, dari garis yang sejajar di antara dua skala tersebut. Untuk cara pengerjaannya itu sama kayak contoh soal nomor 1 dan 2. Skala utamanya 0,5. Skala noniusnya tambah ya berarti 17, 0, 0, 1. Kurung tutup. Oke, jadi 0,5 ditambah 17,1 jadi 0,5 ditambah ini 17 ya. Ini tuh jadi 1/100 ya. Jadi 0,5 ini tambah 17/100 itu hasilnya 0,5 ditambah 0,17. 0,5 tambah 0,17 ya. 0,17 turun sama 7-nya jadi 6 dulu ya, 0,0. Jadi hasilnya
adalah 0,67. Gimana? Nah, jadi begitu ya teman-teman cara pengerjaan jangka sorong. Nah, oke, selesai ya untuk pembelajaran jangka sorong. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Teman-teman boleh coba. Mungkin cukup sekian dari saya, kekurangannya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.